Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya merupakan dosen S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk pagi ini kita akan membahas mengenai e-government dan e-governance, tetap di mata kuliah governansi digital. Jadi di sini ada beberapa step ya yang harus kita pahami untuk mengenal apa itu governansi digital, teman-teman. Di sini ada kata e-government. E-government atau disingkat dalam artian electronic governance, atau di sini bisa kita katakan sebagai pemerintahan elektronik, di mana mempunyai tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam administrasi publik. E-government mendorong proses reformasi birokrasi dan penerapan new public management berbasis ICT, Information, Communication, dan Technology. E-government ini merupakan terminologi yang sering dipakai untuk mendorong terjadinya transformasi atau paradigma dalam layanan publik. Dalam e-government ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi ICT, yang salah satunya merupakan yang kita ketahui adalah internet sebagai alat bantu dalam koneksi ya antar berbagai lembaga. Kemudian di sini ada tujuan dari pemanfaatannya dalam peran ICT adalah agar pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, di mana di e-government ini merupakan bukan sekedar hanya perangkat elektronik ya di bidang pemerintahan, tetapi bagaimana e-government ini sebagai ladang, sebagai lahan, sebagai pemberdayaan pemerintah, di mana pemerintah dapat memberikan program yang berbeda dan melaksanakan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. E-government ini dapat berupa penyediaan informasi, interaksi, ada proses pelayanan, transaksi, dan sebagainya. Fungsi web content ini sendiri juga dapat kita lihat dari efektivitasnya, efisiensi dalam pelayanannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintah, kemudian partisipasi warga, bahkan interaksi antara pemerintah dan warga. Di sini kita dapat bahas ya terkait dengan perkembangan e-government ke e-governance. Jadi dari awal kita sudah bahas ya, e-government merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, teknologi untuk menjalankan pemerintah dan pelayanan publik atau masyarakat secara baik ya. Di sini kita bisa lihat ya dari bentuk-bentuk dari e-government yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini, seperti administrasi kependudukan yang dulunya secara manual kemudian sudah berbasis IT, kemudian pemerintahan yang sekarang sudah mulai sharing ya teman-teman terkait kegiatannya di website mereka, kemudian ada berupa informasi layanan terhadap masyarakat, kemudian beberapa informasi atau aplikasi mobile yang bisa digunakan dalam pelayanan pemerintahan. Kemudian di sini ada tujuan dari e-government itu sendiri merupakan bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service. Jadi di sini kita harus berbasis dari teknologi informasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendukung pemerintah yang bersih dan transparan. Jadi masyarakat dapat mengetahui apa saja program-program pemerintah, bahkan laporan-laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisa membantu memperbaiki birokrasi
di pemerintahan, di mana bisa melakukan di pemerintah bisa melakukan perbaikan seperti manajemen waktu, manajemen keuangan, serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan, teman-teman. Di sini juga terdapat ya 3 elemen utama dari e-government, di mana yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat di sini berfungsi sebagai penerima layanan ya dari pemerintah. Kemudian yang kedua ada operator. Operator itu sendiri merupakan mereka yang bertugas sebagai pengatur ya terhadap sistem informasi, sistem teknologi yang diterapkan pada pelayanan tersebut. Kemudian di sini juga ada yang ketiga, pengambilan keputusan atau pengambil keputusan, di mana di pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mereka bisa menerapkan e-government secara matang gitu. Kemudian di sini kita beralih ke e-governance, di mana ada e-governance ini merupakan bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, dan tentunya berbasis dari teknologi informasi, teman-teman. Yang kedua, definisi dari governance adalah merupakan wujud dari adanya government. Selain itu, governance ini merupakan bentuk dari tata kelola terhadap implementasi dari e-government. Jadi bisa dikatakan e-government dan e-governance saling berhubungan ya antara satu dan lainnya. Faktor di sini juga ada faktor-faktor dari pendukung dari e-governance, di mana ada 3 faktor ya teman-teman. Ada hukum, ada peraturan, dan regulasi. Setiap e-governance yang diterapkan di pemerintah harus memiliki kepastian hukum serta peraturan atau regulasi yang harus mereka terapkan dalam menegakkan e-governance ini, teman-teman. Kemudian di sini ada peran dari pihak-pihak swasta ya dalam pelaksanaan e-governance, di mana pihak-pihak swasta ini mempunyai peran sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja ya atau SDM dalam implementasi teknologi informasinya, teman-teman. Kemudian pihak swasta ini juga sebagai pensuplai ya, pensuplai barang yang dibutuhkan dalam implementasi baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat guna komputer. Kemudian yang terakhir, peran dari pihak swasta ini juga sebagai pembantu dalam modal permodalan ya. Kita bisa bahasa ini ada investasi, teman-teman. Kita bisa lihat ya, ada proyek-proyek pemerintahan untuk e-government dan governance ini banyak menggunakan pihak-pihak ketiga, teman-teman. Ada 3 pelaku utama ya di e-governance ini, teman-teman. Yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah ini sebagai pemberi kebijakan ya, teman-teman, yang wajib menjalankan dari aspirasi rakyat yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada masyarakat, di mana ada pemantauan di dalam jalannya pemerintahan, kemudian pemberi masukan kepada pemerintah, teman-teman, melalui lembaganya ya. Di sini melalui Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu. Kemudian ada pihak swasta, di mana pihak swasta ini sangat membantu dalam permodalan, teman-teman, terkait dengan penjualan, pembelian, bahkan distribusi barang yang ada di masyarakat gitu. Untuk yang terakhir kita akan bahas sedikit ya mengenai model e-government ya. Ada 4 model, teman-teman. Ada G2C atau government to citizens, G2E atau government to employee, dan G2G government to government, dan G2B atau government to business. Untuk keempat model ini mungkin kita akan jelaskan nanti ya di video pembelajaran berikutnya, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya untuk video pembelajaran ini. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman ke depannya.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.